Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam guru hebat. Kembali lagi di channel kita Panglima Krui. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan yang terakhir jangan lupa di share kawan-kawan ya. Baiklah, dalam video kali ini kita akan bahas soal P3K dan pembahasan kompetensi teknis pada bidang PGSD. Dan di deskripsi sudah kita sediakan link untuk kawan-kawan untuk mengerjakan tryout-nya. Silahkan kawan-kawan lihat dan klik dan dikerjakan. Setelah kawan-kawan mengerjakan, kawan-kawan akan mengetahui hasil yang kawan-kawan peroleh untuk tryout tersebut. Semoga kita semua sukses dalam P3 kali ini dan diangkat sebagai SN P3K. Salam sukses. Soal nomor 1. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru A. Memberi contoh penting toleransi, B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa, C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan, D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Pembahasan. Guru berdiskusi dengan siswa untuk membahas permasalahan di sekitar merupakan upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan. Jadi jawaban yang lebih tepat yaitu B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Nomor 2. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Pembahasan. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi jawaban lebih tepat yaitu C. Inquiry learning. Nomor 3. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran, D. Teknologi sebagai alat pengembangan. Pembahasan. Fungsi utama teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah 1. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, 2. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau science. Yang ketiga, teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. Jawaban yang lebih tepat yaitu D. Teknologi sebagai alat pengembangan. Nomor 4. Aspek yang dinilai dalam penilaian terhadap siswa sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Pembahasan. Beberapa aspek kemampuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian terhadap siswa adalah A. Pemahaman konsep, 2. Prosedur, 3. Komunikasi, 4. Penalaran, 5. Pemecahan masalah. Jawaban yang lebih tepat yaitu B. Menggunakan grafik. Soal nomor 5. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, D. Kompetensi sikap sosial. Pembahasan. Berikut adalah beberapa kompetensi
penilaian hasil belajar. 1. Kompetensi sikap spiritual. 2. Kompetensi sikap sosial. 3. Kompetensi keterampilan. 4. Kompetensi pengetahuan. Jawaban yang lebih tepat yaitu C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Nomor 6. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Post-test, C. Autentik, D. Non-autentik. Pembahasan. Penilaian autentik adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan masalah. Jadi jawabannya lebih tepat yaitu C. Autentik. Nomor 7. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensor motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap pertumbuhan. Pembahasan. Pemikiran atau praoperasional dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri-ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Jadi jawaban yang lebih tepat yaitu B. Tahap praoperasional. Nomor 8. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pembelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Pembahasan. Pretest atau tes awal yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan setelah dapat dikuasai oleh siswa. Jadi jawaban yaitu D. Tes awal atau pretest. Soal nomor 9. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Proses penyampaian materi secara verbal. D. Pembelajaran didominasi arahan guru. Pembahasan. Model pembelajaran interaktif adalah suatu cara teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaktif antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Jawaban yaitu B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Soal nomor 10. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaktif antara peserta didik dan pendidik. B. Pembahasan. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi jawaban yang lebih tepat yaitu A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nomor 11. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya.
C. Mencari letak secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Pembahasan. Salah satu upaya guru merencanakan pengajaran remedi adalah untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik. Jadi jawaban yang tepat yaitu D. Merencanakan pengajaran remedi. Nomor 12. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Pembahasan. Di usia pra-remaja 10-12 tahun, anak mengalami transisi menuju kedewasaan selanjutnya yang memengaruhi kemampuan sosial, fisik, dan kognitifnya. Salah satu kegemaran anak akan dongeng cerita yang bersifat kritis, jadi jawaban yang lebih tepat yaitu C. 10-12 tahun. Nomor 13. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Pembahasan. Gaya belajar impulsif yaitu cara belajar siswa dalam menyerap pelajaran cenderung dengan cepat-cepat, mengambil keputusan tanpa memikirkan secara mendalam untuk memahami konsep-konsep informasi yang telah diterimanya. Jadi jawaban yang lebih tepat yaitu A. Impulsif. Nomor 14. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil, B. Mengikat dan memaksa, C. Sementara dan selamanya, D. Sebenarnya dan sejujurnya. Pembahasan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Jadi, jawaban yang tepat B. Mengikat dan memaksa. Nomor 15. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Pembahasan. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku atau yang didasarkan pada data. Jadi jawabannya lebih tepat yaitu D. Sistematis. Nomor 16. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Prestasi. Pembahasan. Nur Kancana tahun 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Jadi jawaban yang lebih tepat yaitu B. Evaluasi. Nomor 17. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Mengamati, B. Menyimak, C. Merenung, D. Mendalami. Pembahasan. Menyimak didefinisikan sebagai mendengarkan dengan baik sungguh-sungguh yang diucapkan atau dibaca oleh seseorang. Jadi jawaban yang lebih tepat yaitu B. Menyimak. Nomor 18. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, B. Keagamaan, sosialisme, dan kerakyatan, C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan, D. Ketuhanan,
kerakyatan, dan kebangsaan. Pembahasan. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi jawaban lebih tepat yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Nomor 19. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Tahap pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, D. Gaya pembelajaran. Pembahasan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajarannya yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Jadi jawabannya C. Pendekatan pembelajaran. Nomor 20. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada suatu atau satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini memiliki kedudukan dan fungsi: A. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, B. Sebagai alat pemersatu bangsa, C. Sebagai alat perhubungan, D. Sebagai lambang identitas nasional. Pembahasan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat penghubung antar warga, karena pada soal di atas membahas tentang berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi jawaban yang lebih tepat yaitu sebagai alat perhubungan, yaitu C. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermaaf, boleh di-share dengan kawan-kawan semuanya. Jangan lupa, don't forget subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.